Ya, shalom anak muda, shalom. Ya, puji Tuhan kita bisa sehat, semua karena anugerah Tuhan, amin. Siang hari ini kita mau ibadah, kita bawa hati kita, hidup kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dan memuji dengan kesungguhan hati kita, biar nama Tuhan saja dipermuliakan, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami pada siang hari ini. Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kalau kami melihat setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sungguh kagum terhadap Engkau Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan, Engkau layakkan kami. Tuhan, pimpin setiap kami Tuhan, Engkau yang menjadi gembala kami setiap hari. Tuhan, tolong kami semua, Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan damai sejahtera, sukacita untuk melewati semuanya Tuhan. Terima kasih. Biar siang hari ini kami fokus untuk beribadah Tuhan. Kami memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan. Terima kasih. Mari berkaryalah Roh Kudus dalam kehidupan kami terus. Memimpin kehidupan kami Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya kami limpah dengan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah sepertimu. Mari sembah Dia, hanya Dia yang layak ditinggikan, dipuji, disembah Tuhan. Jamah siap hati kami, Kau pulihkan hati kami. Jamah kami Roh Kudus, jamah siap kami, jamah siap kami. Lembutkan kami Tuhan, pakai siap kami sesuai rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti-Mu Yesus, Yesus. Sungguh kami perlu Engkau dalam hidup kami. Oh,
pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar
nama Tuhan. Amin. Saudara semangat muji Tuhan, amin. Oke, tiba saatnya. Suku dan bangsa berdiri di hadapan tataan dan doa, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Biar musik memuji Tuhan, haleluya. Bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk berkata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Beri sorak-sorai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Anak muda sini masih semangat, amin. Katakan semangat. Oh, masih loyo, semangat. Katakan terpujilah namamu Tuhan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Say oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak muda percaya Allah kita dahsyat, amin. Allah kita dahsyat, amin. Banyak masalah, Allah kita dahsyat, amin. Luar biasa. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai
lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih dan pengorbananmu Tuhan. Terima kasih. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskan aku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus bebaskanku. Amin. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah
dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang melayakkan setiap kami, menguduskan setiap kami Tuhan. Biar kehidupan kami menjadi baru saat kami mengenal Engkau, saat kami terus mengundang Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Kamuda, Shalom, puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Matius 3 ayat 11. Baptisan api. Mungkin ada yang baru dengar baptisan api. Biasanya dengarnya baptisan air, ya kan? Dulu juga saya dengar, saya baca ada baptisan api. Wow, ternyata ada baptisan api. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu. Yohanes Pembaptis. Yohanes si pemandi. Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Wow, Yohanes Pembaptis terkenal tokoh Alkitab yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus Kristus. Yang terkenal berseru-seru, berteriak-teriak. Bertobatlah, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah. Luruskan jalan bagi Tuhan. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Itu Yohanes Pembaptis ya. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Wow. Yohanes Pembaptis berkata, aku tidak layak melepaskan kasut Yesus Kristus. Ia, Tuhan Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes Pembaptis yang terkenal berseru, bertobatlah, bertobatlah. Kamu dah. Yang kurang pinter jadi pinter, Tuhan sumber hikmat. Oh, betapa mudahnya Tuhan. Anak muda yang ingin kerja, sukses, berhasil, kaya raya, oh betapa mudahnya Tuhan. Tapi ada yang lebih bernilai, ada yang lebih berharga daripada itu semua, yaitu pertobatan hidup kita. Bicara baptisan air, bicara baptisan api, itu penderitaan, kesusahan, kesulitan yang membuat kita tidak nyaman. Sama-sama katakan tidak nyaman. Ya, kita manusia sukanya yang nyaman, nyaman, mapan. Tapi tidak nyaman, waduh, dibersihkan, aduh, dimurnikan, aduh, enggak enak semua. Dibentuk, diproses, oh enggak enak. Jadi Yohanes Pembaptis berbicara soal pertobatan itu, ayo ngaku dosa, dibaptis, mati dan bangkit bersama Yesus, hasilkan buah-buah pertobatan. Tidak cuma berkata, aku sudah percaya Tuhan Yesus, aku sudah bertobat. Tapi mana buktinya? Buah-buah pertobatan itu harus dilihat, harus dinikmati banyak orang. Harus ada hasil pertobatan. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, kita berkata, ditebang,
dibuang ke dalam api. Ya. Kita lihat Matius 10 ayat 37. Matius 10 ayat 37 sampai 39. Ini tentang mengasihi Tuhan lebih daripada semua. Harus pikul salib, ikut Tuhan, rela, kehilangan semua. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Yang cinta orang tua yang cinta anak baru bisa lebih menghayati ayat ini ya. Barang siapa tidak memikul salibnya, salib kita masing-masing. Barang siapa tidak memikul salib kita. Jadi jangan lari dari masalah. Jangan lari dari persoalan. Masing-masing kita punya problema. Ada padang gurun yang harus kita lewati. Jangan lari dari kenyataan. Pikul salib, ikut Tuhan. Barang siapa tidak mau pikul salibnya dan tidak mau ikut Tuhan, tidak layak bagi Tuhan. Jadi kita anak muda orang Kristen, jangan cuma mau diberkati, sembuh, mujizat. Tidak mau menderita, tidak mau susah, tidak mau soro. Oh, jangan ya. Jadi mau jadi anak muda yang terlatih gitu ya, terdidik. Mau dibentuk, mau diproses. 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sabtu pagi kemarin saya nonton sama Belesia di Superbook Sadrah, Mesah, Abednego. Wow. Berkali-kali saya baca Alkitab tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego, saya masih terkagum-kagum. Oh, belum tentu loh kita kalau di zaman itu ngalami seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tidak mau menyembah patung yang raja dirikan. Oh, belum tentu loh. Semua nyembah. 3 orang bersama memutuskan untuk enggak mau nyembah. Meskipun dampak akibatnya masuk dalam dapur api yang menyala-nyala, tungku perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan berkali-kali lipat. Ini Angel dulu pernah khotbahkan ya. Oh, enggak gampang loh. Tuhan sanggup, Tuhan Maha Kuasa melepaskan aku dari dapur perapian yang menyala-nyala. Oh, haleluya, amin. Tapi seandainya Tuhan tidak lepaskan aku tetap nyembah Tuhan. Tidak mau nyembah patung. Maaf ya Raja, maaf, aku bukannya tidak menghormati Raja, bukannya aku tidak mau taat sama Raja, bukan loh. Aku harus memilih untuk mengasihi Tuhan, hormat sama Tuhan, taat sama Tuhan lebih daripada raja. Betul harus taat sama orang tua, betul harus taat, tunduk sama bos, sama pemerintah, pemimpin, otoritas di atas kita, kepada raja. Tapi Tuhan harus lebih daripada semuanya. Kok bicara nyawa? Bagaimana korban waktu? Bagaimana korban tenaga? Bagaimana korban uang? Kalau saya bicara nyawa, terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi ya. Tidak menyayangkan nyawanya. Bicara perjamuan kudus, bicara pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, bicara pengorbanan. Mati di atas kayu salib. Wow, itu kemuliaan tertinggi. Puncak kemuliaan. Rela berkorban untuk menyelamatkan semua orang. Berapa banyak manusia di dunia ini mengorbankan orang lain untuk kita.
mengorbankan banyak orang untuk aku. Yang penting aku senang, yang penting aku untung, aku nggak rugi. Kan gitu. Mana ada berkorban untuk banyak orang? Ada. Dahsyat, luar biasa. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mau pikul salib. Ikut Tuhan meskipun susah menderita. Rela kehilangan nyawa karena Tuhan. Roma 6 ayat 5. Seingat saya semua anak-anak muda sini sudah dibaptis air ya. Dan hari ini yang merasa, aduh kok sulit ya, kok susah ya hari ini ya. Boleh dikatakan kita sedang mengalami baptisan api. Roma 6 ayat 5 sampai 11. Ini tentang manusia lama. Sudah telah disalibkan. Ku telah mati dan tinggalkan. Gitu. Manusia lama telah mati, telah disalibkan. Bebas dari dosa. Jadi satu dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Jadi mati terhadap dosa. Jadi bicara baptisan air, mati, masuk dalam air, mati, keluar dari air, bangkit gitu ya. Mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Mati terhadap dosa, hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Roma 6 ayat 5 sampai 11. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Manusia sejati Yesus Kristus korban satu kali untuk selama-lamanya. Dulu dosa persembahan korban, dosa persembahan korban, dosa persembahan korban. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Bukan untuk diri sendiri. Jadi tidak benar ya, ada pemikiran untuk saudaraku lagi, untuk orang tuaku lagi, untuk sepupuku lagi, untuk temanku lagi. Aku sendiri aja kurang kok, aku sendiri butuh memberi lagi, berkorban lagi, sabar lagi. Aduh, kapan menyenangkan diri sendiri? Enggak ya. Hidup bagi Tuhan, hidup melayani Tuhan. Tuhan enggak kelihatan, yang kelihatan sesama kita, keluarga kita, teman-teman kita. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan sesama kita, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yohanes 12. Jadi Tuhan ingin kita anak muda enggak menghindari masalah, enggak menghindari penderitaan, ya. Jalani. Enggak lari dari pembentukan proses. Mau lari kemana? Tuhan akan kejar terus kita.
Dimanapun Tuhan akan terus proses bentuk kita. Kalau belum lulus akan terus dikejar terus sampai lulus. Dimurnikan sampai murni. Dibakar. Tapi sana api ya dibakar, bicara soal dibakar itu dimurnikan, dibersihkan. Batu-batu kerikil, sampah-sampah yang tidak berguna dibuang, dibersihkan sampai dimurnikan seperti emas yang murni. Yohanes 12 ayat 23 dan 24. Kata Yesus kepada mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Wow, senang ya dimuliakan ya. Coba ayat 24. Sama-sama baca, 2, 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Oh, aku pakai bahasa terbaru ya. 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Masuk, perhatikan ya, tidak kelihatan ini ya. Masuk dalam tanah dan mati. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sebelum terlihat pohon yang besar, rindang, banyak buahnya, menyenangkan. Tahukah kita bahwa awalnya adalah biji yang harus masuk ke dalam tanah, mati, tumbuh di dalam, berakar, tidak kelihatan, berakar, tidak ada orang yang memuji, tidak ada orang yang menyanjung, tidak ada yang tepuk tangan, berakar di dalam terus gelap. Baru setelah itu tumbuh ke atas, baru menghasilkan buah. Nah, mudah sekali lagi. Tidak bisa kita harus mengalami yang namanya proses pembentukan. Masuk di sekolahnya Tuhan, di ruang tunggunya Tuhan. Terakhir, Matius 26 ayat 39. Jadi jangan mimpi kita dipakai Tuhan luar biasa kalau masih manusia lama kita tidak mau, masih berontak, tidak mau dimatikan, tidak mau disalibkan. Matius 26 ayat 39. Kau ku sembah, kau ku sembah, sama-sama. Kau ku sembah, oh Tuhan, haleluya. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang sejati, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Di gereja menyembah Tuhan, di rumah menyembah Tuhan, di gereja tunduk hormat taat sama Tuhan, di rumah tunduk hormat sama Tuhan, di rumah tunduk hormat sama orang tua, di pekerjaan dimanapun kita berusaha melayani, bekerja, tunduk hormat sama pemimpin otoritas di atas kita. Senang, hormat, menyembah, memuji Tuhan. Susah, hormat, memuji, menyembah Tuhan. Wow, itu baru penyembah. Matius 26 ayat 39. Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Yesus berkata,
Manusia sejati Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh Bapak, jangan lewat penderitaan ya. Penderitaan yang amat sangat peluhnya keluar seperti darah. Darah keluar, keringat darah keluar. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Ya aku tidak maksa, terserah Bapak. Kehendak Bapak yang terjadi. Katanya anak muda ini sering maksa ya. Maksa. Maunya cepat. Maunya dituruti kemauannya. Lebih banyak menuntut hak. Hakku gitu ya. Tapi bagaimana kewajiban? Menuntut hak, mengganggu, merampas haknya orang. Suami menuntut haknya sebagai suami. Kewajibanmu istri itu ya apa? Gitu ya. Tapi kurang berpikir, kewajibanku seorang suami sudah aku lakukan enggak ya? Penuhi enggak ya? Aku memperhatikan haknya istriku enggak ya? Oh, hebat itu. Jadi jangan cuma menuntut hakku, tapi tidak memperhatikan haknya orang lain. Papa, kalau boleh Tuhan, aku ingin ini, ingin itu. Kalau boleh, tapi ya terserah Tuhan. Hebat anak muda kalau gitu ya. Lakukan bagiannya. Nggak terus maksa Tuhan, nuntut Tuhan. Klaim janji Tuhan. Pinternya cuma itu, nuntut janji Tuhan. Tapi bagaimana kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan di masa muda ini? Alkitab berkata Daud melakukan kehendak Tuhan di zamannya. Kamu muda, di zaman kita lakukan apa? Kehendak Tuhan apa yang kita lakukan? Bapak, kalau boleh cawan ini, penderitaan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang terjadi. Perhatikan, Yesus Kristus di bumi ini cuma 33,5 tahun. Di sini siapa yang di atas 33 tahun? Siapa yang di bawah 33 tahun? Bentar lagi ya. Oh, enggak. Muda tapi luar biasa itu ketika melakukan kehendak Bapa. Maunya anak muda kan sehat, sukses, kaya raya, gitu kan ya. Itu baru sukses. Alkitab berkata sukses itu ketika melakukan kehendak Bapa. Meskipun tidak kaya raya. Oh, enggak gampang ini, enggak gampang ini. Sekolah, kuliah supaya pinter supaya dapat kerjaan yang terbaik, supaya banyak uangnya kan gitu kan. Dapat cowok ganteng, cewek cantik, punya mobil, punya rumah, maunya kan gitu sih yang kita kejar siang dan malam itu kan. Anak muda jangan kecelik ya. Raja Salomo berkata, Raja Salomo yang kaya raya luar biasa, yang dikagumi seluruh raja di muka bumi. Di pengkhotbah berkali-kali menulis percuma sia-sia, kecuali orang yang takut akan Tuhan. Pinter, kaya raya, tidak melakukan kehendak Tuhan, neraka. Pinter, kaya raya,
tidak terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, neraka. Kamu udah, tuntutan surga itu sempurna. Siapa yang bisa sempurna? Sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan cuma Juru Selamatnya toh, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan. Berarti kita harus nurut sama Tuhan. Dia penguasa tunggal kehidupan ini. Darahmu Yesus sucikan aku tadi. Darahmu Yesus sucikan aku. Saya undang bel singer. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Yuk kamu udah sama-sama kita bercermin siang ini, koreksi diri. Wow, kita bisa ini dan itu, kita bisa menjadi siapa hari ini semua karena anugerah Tuhan loh. Darah Yesus yang menyucikan kita, membebaskan kita, mengubahkan kita jadi baru. Wow, darah Yesus yang melayakkan kita. Bisa masuk dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Bisa masuk dalam kerajaan surga yang mulia, kekal selama-lamanya. Wow, karena ada pengorbanan, karena darah Yesus. Pegang itu baik-baik. Jadi gak pantas lah kita main-main lagi dengan hidup ini. Bermain-main lagi, menjilat muntah lagi seperti anjing. Seperti babi kembali ke kubangan lumpur dosa. Gak pantas lah. Ayo kita gunakan kebebasan kita anak muda. Kebebasan kita, kekuatan kita. Kemampuan kita, waktu kita. Masa muda kita, yuk kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Untuk Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, kejadian dahsyat dan ajaib. Tuhan yang punya alam semesta ini. Tuhan yang maha kuasa, sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Gagah perkasa. Ayo kamu dah. Masalah bagi kita adalah kesempatan kita mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Dan ini ya, kuat dalam proses, dalam pembentukannya, sabar ya. Jangan berontak. Ketika diproses, dibentuk, dibakar, dimurnikan, jangan berontak ya. Tuhan punya waktu yang terbaik. Semakin lama prosesnya, wow, hasilnya semakin mahal. Darahmu Yesus. Para pelayan Tuhan. Para pelayan zaman kudus maju ke depan. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Wow, terima kasih Tuhan. Kau sangat mengasihi kami. Kau sudah mengampuni kami. Kami juga mau mengasihi sesama kami. Kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan mengampuni musuh kami. Mendoakan, bahkan memberkati musuh kami. Tuhan, hanya Tuhan yang bisa mengubah hati kami. Hati semua orang. Berbalik dari jalan yang jahat. Berbalik kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau terus di masa muda kami menyakiti hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus yang di dalam hati kami. Kami mau menyenangkan Tuhan, kami mau gunakan kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan berikan kepada kami. Di masa muda kami, di masa-masa kami kuat.
bisa melakukan banyak hal. Mau gunakan untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan para pelayan perjamuan kudus bagikan ke anak-anak muda. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Kamu udah sendiri ya. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Haleluya. Sebanyak apapun dosamu, semerah apapun dosamu, Tuhan sucikan jadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Kita menjadi manusia yang baru. Tuhan ingin persiapkan kita untuk dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi ya. Haleluya. Semua sudah mendapatkan roti dan anggur? Kalau sudah, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Dicoba dulu dibuka cup anggurnya. Bisa dibaca tulisan yang tertera di hosti. Dengar baik-baik anak muda. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kata Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman, kata Tuhan Yesus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama-sama katakan amin. Amin, amin. Saya terus membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kamu muda ini kasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kamu dan dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sangat bersyukur, hati kami limpah dengan syukur. Masalah terbesar kami dosa, Tuhan sudah bereskan, Tuhan tanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus menebus hidup kami, mengampuni segala dosa kami. Ketakutan terbesar kami akan maut, semua sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terbukti kubur kosong, Yesus mati 3 hari bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu, kami sangat bersyukur punya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami simpan terus firman-Mu dalam pikiran hati kami, perkatakan dan lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Teman-teman semua diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita sama-sama nyanyikan Allah Sanggup. Yang tak pernah
Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Shalom. Belum semuanya shalom. Nah, terima kasih lampunya. Oke, boleh bangkit berdiri dulu. Saya undang boleh bangkit berdiri sekali lagi. Terus bisa kasih salam, tapi tuker ya, masih bukan tuker. Jadi yang sebelah sini kasih salam sebelah sana kasih salam sebelah sini. Katakan semangat, semangat, semangat gitu. Ayo keluar dari bangku semuanya, keluar dari bangku. Semangat, semangat, semangat. Minimal 5 orang ya, minimal 5 orang. Nah, semangat. Ayo yang di belakang. Semangat ya guys. Semangat, semangat. Yuk, semangat yuk. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sebelumnya terima kasih buat Pak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua di tempat ini. Ada beberapa pengumuman. Ada beberapa pengumuman, teman-teman. Yang pertama, ini ya, teman-teman yang sudah daftar retreat angkat tangan. Boleh angkat tangan yang tinggi? Tepuk tangan dong. Yang belum daftar retreat angkat tangan. Jujur, yang belum daftar retreat angkat tangan. Jujur. Nah, buat teman-teman yang belum daftar, saya harap teman-teman bisa ikut. Katakan ikut. Katakan ikut. Boleh senggol teman kanan kirinya. Ayo ikut retreat, weh. Ikut retreat. Oke, jadi retreat kita minggu depan sampean. Bulan depan teman-teman 11 sampai 13 Mei berangkat hari Minggu setelah ibadah kaum muda. Setelah ibadah sesi 2, terus kita ke sana, tempatnya di Gereja Ciptaning Ati. Tadi sudah lihat tempatnya bagus. Jadi teman-teman bisa segera daftar. Kalau teman-teman bingung linknya di mana, nanti tim panitia akan resend lagi linknya di grup. Oke, terus ada lagi pengumuman dari multimedia, aman? Oke, pemberitahuan ibadah kaum laki-laki dan kaum perempuan yang biasanya dilaksanakan di minggu pertama bulan April itu libur, nanti aktif kembali di bulan Mei. Oke, ada lagi. Oke, doa malam pukul 7 setiap hari Kamis. Ada lagi. PD kaum muda juga ada lagi di Jumat besok jam 7 malam di tempat ini gitu. Terus juga ada doa pagi setiap Sabtu keempat di setiap bulannya. Terus apa lagi ya pengumumannya? Hari ini kita mau manggil teman-teman yang berulang tahun di bulan Maret. Drumnya Kak. Yeay. Siapa yang berulang tahun di bulan Maret? Andre, Tiara, Devin, Kevin April kan ya. Ada lagi yang bulan Maret. Andre boleh maju. Siapa lagi ya? Ada lagi yang di depan, ada yang berulang tahun bulan Maret? Gak ada kayaknya. Boleh maju. Devin ya? Ayo Devin maju. Devin, Tiara dan Andre. Ayo Andre. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita yang berulang tahun dan saya sendiri. Oke, Intan atau Feli bisa dibantu. Sini. Pilih salah satu, 3 dah. Ya silakan, pilih aja. Saya pupuk bawang aja. Oke, boleh dilihat, boleh dibuka. Yang ada love-nya, Andre. Selamat ulang tahun. Boleh tetap di sini. Oke, saya undang teman-teman semuanya boleh bangkit berdiri. Nanti Pak Gembala akan mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun dan doa berkat buat kita semua. Oke, boleh bangkit berdiri teman-teman. Oke, nanti setelah doa berkat selesai kita mau foto bersama ya. Oke, silakan. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Berdoa untuk teman-teman yang ulang tahun. Tuhan yang sanggup memberikan kado yang terbaik, lebih dari yang bisa kami kerjakan. Tuhan, terima kasih, Engkau Bapak yang sangat baik, lebih daripada bapak-bapak, papa-papa, ayah-ayah yang ada dalam dunia ini. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu,
Engkau Maha Kuasa, Engkau sumber hikmat kami, Engkau sumber kekayaan kami, Engkau sumber kehidupan kami, Engkau yang sanggup melakukan perkara-perkara yang sulit, yang sukar, yang mustahil bagi kami. Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau pernah pakai tokoh-tokoh Alkitab dengan luar biasa, Engkau juga bisa pakai kami, anak-anak muda di zaman sekarang ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mau persembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan terus percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih. Tuhan yang menjawab doa kami tepat pada waktunya yang terbaik, lebih dari yang bisa kami bayangkan. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.